Halo, shalom saudara. Renungan kita hari ini dari Amsal 11 ayat 26. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Amsal ini menjelaskan tentang satu orang yang di masa krisis pangan ternyata memilih untuk menahan dan menyimpan gandumnya. Supaya ia bisa jual gandumnya itu dengan harga yang lebih mahal. Karena prinsipnya semakin tinggi permintaan, semakin langka sebuah barang, semakin besar kan nilainya. Nah saudara, ini memang bukan praktek dagang yang ilegal. Tetapi Amsal mengatakan bahwa orang seperti ini layak dikutuk. Mengapa? Karena ia bertindak seolah standar terdalam dan satu-satunya dalam hidup ini adalah keuntungan dagang. Saudara, kenapa Amsal menolak ini? Karena prinsip Alkitab adalah begini. Jika semua yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan dan kita dititipi hanyalah seorang pengelola saja, maka akan selalu ada standar yang lebih dalam, lebih besar, lebih tinggi daripada urusan keuangan. Misalnya, kebaikan sesama dan komunitas. Nah, analoginya begini saudara. Kita ini memang tidak bisa hidup tanpa bernafas bukan? Tapi tentu tidak ada orang yang mau hidup hanya untuk bernafas, ya kan? Nah, kita memang tidak bisa berbisnis tanpa mendapatkan keuntungan. Tetapi seharusnya tidak seorang pun berbisnis dengan tujuan semata-mata hanya untuk menghasilkan uang. Jika ada seorang pekerja memilih tawaran dari dua perusahaan dan ia hanya mengutamakan semata-mata mana sih yang lebih cuan, mana sih yang lebih menguntungkan, bukannya juga memilih berdasarkan mana sih perusahaan yang menghasilkan produk yang hasilnya itu lebih bisa berguna dan menolong kota dan masyarakat. Nah saudara, jika semata-mata pikiran kita hanya adalah uang, maka kita tahu bahwa kuasa uang telah menguasai hati kita dan juga turut merusak penilaian kita. Inilah yang Amsal maksudkan, bahwa ketika uang menjadi standar terdalam dalam kita mengambil keputusan, maka hidup kita seringkali akan menjadi kutuk bagi sesama. Karena kita tidak peduli kepada orang lain, kita begitu egois. Tuhan menitipkan untuk jadi saluran berkat, tapi ternyata kita simpan hanya untuk kita saja yang menikmatinya. Dan tentu saja hidup seperti ini pun hanya punya nilai uang. Ya, dia cuma punya uang, tapi dia kehilangan keindahan yang lebih bermakna, yaitu kasih dan berkat komunitas. Saudara, kita ingat, Yudas menjual Yesus. Setelah dia mendapatkan uang, ia kemudian membuang uangnya, lalu mengakhiri hidupnya sendiri. Ia tidak punya tujuan hidup lagi. Tetapi Yesus memberikan dirinya untuk disalibkan, kehilangan nyawanya, ganti dosa manusia yang justru menolaknya. Tapi ia kemudian berlanjut justru dengan membawa keselamatan yang melegakan dan kehidupan yang penuh harapan. Saudara, inilah kualitas hidup yang mendahulukan Tuhan dalam hal apapun. Semakin kita menyimpan untuk diri sendiri, semakin kita takut kehilangan. Tetapi semakin kita menyadari semua pemberian adalah titipan, semakin kita lepaskan, jadikan berkat, semakin kita justru menemukan kekuatan, sukacita, dan penghiburan. Mari renungkan, pernahkah saudara menemukan atau mengalami sendiri ya, seseorang memilih standar kebaikan bagi sesama, bagi lingkungan, lebih daripada sekedar keuntungan. Nah, dan pilihan ini juga bukan sekedar lagi-lagi ya kita lakukan ini supaya kita punya channel, relasi, dan kesan publik yang baik, yang ujung-ujungnya lagi-lagi untuk kepentingan pribadi. Saudara, mari kita berdoa, Tuhan, celikkan nurani kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya hidup ini kami melihat bukan cuma soal keuntungan finansial, tetapi sesuatu yang lebih tinggi, yaitu berkat dan kualitas hidup di dalam Tuhan. Amin.